Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini, saya Febriana Fitria sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai faktor yang mempengaruhi caring. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Anissa Apriliana, Maya Emilia, Rahma Adhalena, dan Sri Rahayu Steningsih. Yang akan menyampaikan materi yaitu 1. Faktor yang dapat mempengaruhi caring akan disampaikan oleh Anissa Apriliana. 2. Faktor pembentuk perilaku caring akan disampaikan oleh Maya Emilia. Susunan kegiatan diskusi yang kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi dari kelompok penyaji, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan berikan waktu kepada kelompok penyaji selama 15 menit. Kepada kelompok penyaji saya persilakan. Faktor yang dapat mempengaruhi caring. Gibson, James, dan John 2000 mengemukakan 3 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku caring sebagai berikut. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu kemampuan diantaranya kemampuan kecerdasan emosional, latar belakang, keterampilan, dan karakteristik demografis diantaranya umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu sikap, kepribadian, dan motivasi. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, dan karakteristik demografis. Yang ketiga ada faktor organisasi. Faktor organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku caring yaitu sumber daya manusia, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan pekerjaan. Selanjutnya ada faktor pembentuk perilaku caring. Menurut Watson 2005, faktor pembentuk perilaku caring yaitu yang pertama, membentuk sistem nilai humanistik altruistik. Watson mengemukakan bahwa asuhan keperawatan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan humanistik dan perilaku yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi altruistik. Hal ini didapat dikembangkan melalui pemahaman nilai yang ada pada diri seseorang, keyakinan, interaksi, dan kultur serta pengalaman pribadi. Yang kedua ada menanamkan diperlukan untuk menekankan pentingnya obat-obatan untuk kuratif. Perawat juga perlu memberitahu individu alternatif pengobatan lain yang tersedia, mengembangkan hubungan perawat dan klien yang efektif. Perawat memiliki perasaan optimis, harapan, dan rasa percaya diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Yang ketiga, ada mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain. Seorang perawat dituntut untuk mampu meningkatkan sensitivitas terhadap diri pribadi dan orang lain, serta bersikap lebih baik. Perawat juga perlu memahami pikiran dan emosi orang lain. Yang keempat,
membina hubungan saling percaya dan saling bantu atau helping trust. Ciri hubungan helping trust adalah empati dan hangat. Hubungan yang harmonis haruslah hubungan yang dilakukan secara jujur dan terbuka. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif. Perawat memberikan waktunya dengan mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Yang keenam, menggunakan proses pemecahan masalah kreatif. Penyelesaian masalah untuk pengambilan keputusan perawat menggunakan metode proses keperawatan sebagai pola pikir dan pendekatan asuhan kepada pasien. Yang ketujuh, meningkatkan belajar mengajar transpersonal. Memberikan asuhan mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan personal pasien. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan yang suportif, protektif, atau memperbaiki mental, fisik, sosiokultural, dan spiritual. Perawat perlu mengenali pengaruh lingkungan internal dan eksternal pasien terhadap kesehatan kondisi penyakit pasien. Yang terakhir ada membantu memuaskan kebutuhan manusia. Perawat perlu mengenali kebutuhan komprehensif diri sendiri dan pasien. Pemenuhan kebutuhan paling dasar perlu dicapai sebelum beralih ke tingkat selanjutnya. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.